Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhafazan Nuha Anissa dari kelas 4 reguler 1 klaster 3B. Di sini saya akan memaparkan materi saya yang berjudul Strategi Manajemen untuk Meningkatkan Kinerja Bisnis. Perencanaan strategi. Pentingnya perencanaan strategis dalam meningkatkan kinerja. Perencanaan strategis adalah proses penting yang melibatkan penetapan tujuan jangka panjang, identifikasi strategi untuk mencapai tujuan tersebut, dan alokasi sumber daya yang tepat. Perencanaan strategis memberikan kerangka kerja yang kokoh bagi organisasi dalam menghadapi perubahan pasar, memanfaatkan peluang, dan mengatasi tantangan-tantangan yang muncul. Langkah-langkah dalam perencanaan strategis. Berikut ada beberapa langkah-langkah yang untuk merencanakan strategis. Yang pertama, kita harus menganalisis lingkungan eksternal di organisasi tersebut. Kedua, ada evaluasi keunggulan internal. Yang ketiga, ada penetapan apa tujuan yang strategis di organisasi ini. Yang selanjutnya, identifikasi strategi. Dan yang terakhir, implementasi dan pengawasan. Jadi, dalam organisasi tersebut harus ada pengawasan dan identifikasi. Selanjutnya, pengelolaan sumber daya manusia. Sumber daya manusia itu termasuk hal yang sangat penting dalam organisasi. Jadi, berikut ada beberapa strategi pengelolaan sumber daya manusia yang dapat membantu meningkatkan kinerja. Yang pertama, ada perekrutan dan seleksi yang tepat. Jadi, kita harus merekrut dan menyeleksi sumber daya atau yang akan sumber daya manusia atau yang akan menjadi karyawan-karyawan dalam organisasi tersebut. Yang kedua, pengembangan karyawan. Karyawan-karyawan yang sudah menetap di organisasi tersebut harus dikembangkan ilmunya, harus dikembangkan bagaimana wawasannya. Selanjutnya, manajemen kinerja yang efektif. Selanjutnya, kompensasi dan insentif yang adil. Kompensasi atau insentif yang adil ini maksudnya adalah uh, bagaimana gaji atau imbalan yang adil untuk karyawan. Tidak boleh ada pilih kasih dalam suatu organisasi dalam memberikan kompensasi. Selanjutnya ada budaya organisasi yang sehat. Selanjutnya, inovasi untuk meningkatkan kinerja bisnis. Inovasi merupakan salah satu faktor kunci dalam mencapai keberhasilan jangka panjang dalam bisnis. Dalam dunia yang terus berkembang dan kompetitif, organisasi perlu mengadopsi strategi inovasi yang proaktif untuk meningkatkan kinerja bisnis mereka. Inovasi juga membantu organisasi untuk tetap relevan dan beradaptasi dengan perubahan pasar dan kebutuhan pelanggan. Inovasi juga dapat menghasilkan perubahan yang signifikan dalam proses, layanan, produk, atau model bisnis yang pada gilirannya dapat membuka peluang baru, meningkatkan efisien, dan memenuhi kebutuhan pelanggan yang dengan lebih baik. Selanjutnya ada strategi inovasi dalam meningkatkan kinerja bisnis. Yang pertama, ada mendorong budaya inovasi. Organisasi ini perlu menciptakan lingkungan kerja untuk mendorong karyawan berpikir bagaimana untuk lebih kreatif, untuk mengusulkan ide-ide yang baru, dan mengambil resiko yang terkontrol. Yang kedua, ada riset dan pengembangan yang aktif. Investasi dalam riset dan pengembangan, atau bisa disebut dengan R dan D, menjadi kunci keberhasilan inovasi. Selanjutnya ada kolaborasi dan kemitraan. Melalui kolaborasi dengan mitra strategis, universitas atau lembaga riset, organisasi dapat mengakses pengetahuan, keahlian, dan sumber daya tambahan. Selanjutnya ada pemantauan dan analisis pasar. Organisasi itu perlu secara terus-menerus untuk memantau bagaimana perubahan pasar, bagaimana tren industri, serta bagaimana kebutuhan dan preferensi pelanggan. Selanjutnya ada proses inovasi yang terstruktur. Mengadopsi proses inovasi yang terstruktur itu membantu organisasi dalam mengelola langkah-langkah dari ide yang
hingga mengimplementasi. Selanjutnya, evaluasi terus-menerus untuk meningkatkan kinerja bisnis. Dalam suatu organisasi, evaluasi itu harus sering dilakukan untuk meningkatkan bagaimana kinerja bisnis tersebut. Dan evaluasi ini merupakan komponen krusial dalam strategi manajemen untuk meningkatkan kinerja bisnis. Dengan melakukan evaluasi secara rutin, organisasi dapat mengidentifikasi bagaimana kekuatan dan kelemahan organisasi tersebut, serta mengukur kemajuan terhadap tujuan strategis dan mengidentifikasi peluang perbaikan. Evaluasi yang baik membantu organisasi untuk mengambil tindakan yang tepat, mengoptimalkan sumber daya, dan menghadapi perubahan pasar dengan lebih baik lagi. Selanjutnya, metode evaluasi terus-menerus. Yang pertama ada KPI atau Key Performance Indicator. Menetapkan KPI yang relevan dan terukur itu membantu organisasi untuk mengukur kinerja mereka dalam mencapai tujuan strategi. Itu bisa disebut untuk mengukur bagaimana kinerja mereka, kinerja karyawannya itu sudah tercapai ketujuan atau belum. Yang kedua, survei kepuasan pelanggan. Kita tuh sebagai yang orang karyawan ataupun manajer yang dalam organisasi tersebut harus melakukan survei bagaimana kepuasan pelanggan terhadap produk yang kita buat. Yang ketiga, ada evaluasi karyawan. Evaluasi kinerja karyawan itu termasuk penting. Jadi kita harus mengevaluasi kinerja karyawan secara teratur. Evaluasi kinerja karyawan ini termasuk komponen yang penting dalam evaluasi terus-menerus. Yang terakhir, ada analisis data dan pembelajaran dari kesalahan. Organisasi ini perlu menganalisis data yang tersedia, termasuk data penjualan, data biaya operasional, dan data lain-lain untuk mendapatkan wawasan tentang performa bisnis. Sekian presentasi dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.